Guys, pengen tahu standar gaji dari para chef di hotel berbintang? Nah, ini dia, saya spill semuanya, check this out. Jadi, sekalipun beda-beda, yang namanya chef ini tentunya deal dengan para pemilik, deal dengan para hotel bisa saja bervariasi, tapi secara garis besar saya bagikan sekarang. Langsung aja di level paling atas di dalam suatu hotel berbintang, terutama hotel bintang 5, executive chef. Biasanya ini adalah dihuni satu posisi orang bule atau expat di sana dipasang. Bisa jadi dia bukan jago masak, tapi jago manajemen restoran di situ. Jadi dipakai adalah otaknya, bukan tangannya untuk memasak, karena bukan tugasnya itu. Tugasnya adalah membuat satu strategi supaya hotel itu lebih menguntungkan dari segi F&B-nya. Tentu saja bekerja sama dengan F&B manager, dan biasanya gaji mereka mirip-mirip. Nah, gaji mereka biasanya sekitar 5.000 US dollar, bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah, tapi rata-rata segitu. Kalau bisa saya bilang, zaman sekarang minimal sekitar 5.000-an, tapi kalau chef lokal menjadi executive chef-nya, bisa setengahnya daripada itu hanya karena dia adalah orang lokal. Bisa saja kemampuan memasaknya jauh lebih tinggi, tapi pengalamannya, kemampuan manajemen skill-nya ini lebih rendah daripada si chef expat itu. Jadi bisa dilihat nilai mereka, pengalaman mereka. Nah, di situ menentukan nilai gaji mereka di sana. Selanjutnya adalah executive sous chef. Biasanya dia adalah wakilnya dari executive chef. Nah, disinilah biasanya dihuni oleh para orang lokal atau chef lokal. Karena posisi paling atas biasanya ditempatkan bule-bule atau orang asing di sana sebagai muka, the face of the company. Tapi untuk wakilnya yang benar-benar bisa kerja, jago banget, pinter banget, apalagi memasak, ini biasanya ditempatkan orang-orang sudah berpengalaman super tinggi dan terutama orang lokal. Gajinya ini biasanya sekitar 20 sampai 30 jutaan, memang cukup tinggi dan mereka dapat fasilitas. Fasilitas tentunya paling tinggi adalah executive chef, mereka tinggal di hotel, mereka dapat rumah bahkan, dan biasanya mereka menikah dengan orang lokal supaya lebih gampang segala sesuatunya bekerja di Indonesia. Bisa dibilang ini adalah perkawinan kontrak dan memang itu sudah biasa terjadi di hotel berbintang 5. Jadi kalau mereka sudah selesai kerja di situ, ya goodbye juga. Sudah tanda kontrak, selesai semuanya, mereka kembali ke negara masing-masing. Tapi kalau executive sous chef, ini biasanya selain gaji mereka memang lebih kecil, tapi pengalaman tinggi mereka ini mereka sangat laku. Kalau umpamanya mereka dipanggil atau mau dicomot, dipakai di restoran lainnya, dibuka restoran baru nih misalnya, wah ini gaji mereka bisa berkali-kali lipat, bahkan bisa sama seperti executive chef expat di hotel berbintang 5. Jadi tergantung, kalau kerjanya masih di hotel berbintang 5, masih mencari portfolio, bisa saja gaji mereka sekitar itu, 20-30 jutaan, tapi tentunya ada juga fasilitas di sana, fasilitasnya jauh lebih baik ketimbang chef de cuisine. Nah, selanjutnya adalah itu, chef de cuisine atau seorang chef yang mengepalai satu outlet. Misalnya outlet Japanese restaurant, ada outlet banquet, ada outlet untuk western restaurant, buffet, all you can eat, dan sebagainya. Nah, biasanya standar mereka 15-25 jutaan, tergantung juga. Tapi standarnya adalah segitu. Mereka juga tetap dapat fasilitas, dapat rumah dinas, dapat mobil dinas, dapat juga fasilitas bisa nginep di hotel. Sebenarnya bukan untuk kenikmatan, tapi karena supaya bisa dipanggil kapan saja, kalau ada tamu VVIP, para owner datang dipanggil nih, harus datang, harus dilayani, harus memasak. Tugas mereka adalah seperti begitu. Nah, biasanya orang-orang ini memang jago memasak. Nah, mereka memang punya pengalaman yang luar biasa sehingga bisa memimpin satu outlet di mana para chef de cuisine ini bertanding satu sama lainnya, memperebutkan posisi executive sous chef. Selain gajinya lebih tinggi, fasilitasnya juga lebih tinggi, honor, kehormatan, pride ini juga lebih tinggi. Selanjutnya di bawahnya adalah para sous chef atau wakil dari chef de cuisine. Nah, biasanya ini juga jago-jagonya memasak. Bahkan mereka yang urus semuanya. Chef de cuisine biasanya cuma kontrol aja, cuma lihat-lihat aja, semuanya berjalan lancar, dia ciao atau pergi ya. Biasanya mereka pergi entah kemana, mungkin mengurusi urusan yang lain, atau bisa saja kabur dari kerja ya, bisa saja. Nah, para sous chef ini bekerja banting tulang memimpin satu outlet ini. Nah, mereka biasanya gajinya masih di bawah gitu, biasanya sekitar 8-12 jutaan, tergantung lagi ya, tergantung dari negosiasi. Tapi mereka biasanya minim untuk fasilitas. Jadi, mereka berusaha menjadi chef de cuisine sehingga bisa mendapatkan rumah dinas dan sebagainya, bahkan pendidikan yang lebih baik untuk anak-anaknya, ada asuransi juga, patut untuk mereka perjuangkan. Di bawahnya adalah chef de partie atau CDP. CDP juga adalah orang-orang yang jago memasak, tapi mungkin pengalamannya tidak sebaik para sous chef dan chef de cuisine. Gajinya sekitar 7-9 jutaan, sekalipun orang-orang ini
ini bisa dikatakan adalah level medium management di satu outlet, tapi peran mereka sangat luar biasa. Kenapa? Karena dalam satu outlet restoran, di situ ada beberapa outlet-outlet kecil. Misalnya ada tempura di sana, ada sushi. Yang mengepalai setiap outlet kecil ini adalah CDP atau chef de party. Nah, chef de party bertanggung jawab kepada para koki-koki lainnya. Tidak perlu saya sebutkan di sini karena mungkin nilai gajinya juga tidak seberapa. Saya tidak ingin mempermalukan teman-teman saya karena saya juga pernah bekerja di hotel berbintang dan juga restoran. Tapi setidaknya kita hormati, kita hargai mereka dengan cara bagaimana? Kalau misalnya kita ke restoran bisa bertemu satu dengan yang lain, kita kasihlah tip ya. Sekalipun ini bukan bentuknya dalam arti ini gratifikasi atau sogokan, tidak. Kita pengen kasih rasa terima kasih kita supaya kita juga bisa dapatkan pelayanan yang jauh lebih baik. Saya sudah pernah jelaskan tips ini. Tentunya sekarang Anda bisa melihat, oh kalau saya buka restoran, saya bisa tawarkan gaji yang kira-kira segini atau lebih. Ya, jangan kurang. Kalau kurang udah pasti Anda ditolak. Dan pastinya kasih juga fasilitas. Asuransi deh. Sekarang mereka pikirnya pasti asuransi. Mereka mau anak-anak mereka, istri mereka dapat juga fasilitas dari asuransi ini. Sehingga kalau mereka sakit, masuk rumah sakit, mereka tenang. Mereka bisa bekerja serius di sana. Bisa mencurahkan segalanya untuk perusahaan Anda. Tidak memikirkan kondisi kesehatan anak dan istri mereka. Nah itu dia, mungkin di dunia restoran ini ada sedikit berbeda. Dunia restoran di luar hotel berbintang 5 bisa saja lebih tinggi daripada hotel bintang 5. Iya, tapi bisa juga lebih rendah, tergantung dari restorannya. Dan cara para chef ini negosiasi dengan para ownernya. Kalau misalnya ownernya ini minim juga pengalaman dan pengetahuannya, bisa saja ditipu, membayar terlalu mahal, dan biasanya satu suku, satu kampung di bawah semua, sehingga tidak bisa dipecat. Kalau dipecat satu, keluar semuanya, bangkrut usahanya. Dan ini juga sudah pernah saya jelaskan tipsnya. Jadi sekarang kalian bisa mengetahui standar gaji para chef di hotel berbintang 5. Lain kali kalau Anda ketemu, Anda bisa tahu, oh dia bayarannya segini dan segitu. Jadi kalau kasih tip, jangan 10.000, 20.000 rupiah ya. Bisa lebih dari itu, much better. 100 US dollar. Oke, itu dia tips saya hari ini.